Halo Sobat Ruang Bicara, selamat datang di podcast kita. Kali ini kita akan ngobrol tentang topik yang dekat sekali dengan kita, tapi sering disalahpahami, yaitu literasi. Nah, di sini saya, Nani, akan ngobrol dengan teman ngobrol kita dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, jurusan Psikologi, yaitu Kak Widya. Halo Kak Widya. Halo Kak Nani, halo Sobat Ruang Bicara. Gimana nih kabarnya Kak Widya? Alhamdulillah sehat. Kalau Kak Nani gimana? Alhamdulillah sehat juga. Sehat juga ya, Alhamdulillah. Oke, sebelum kita masuk pada pembahasan yang lebih dalam lagi, aku mau tanya nih Kak, apakah literasi itu hanya sebatas membaca dan menulis saja atau memiliki lingkup yang lebih luas lagi? Oke, literasi itu emang lagi sering disalahpahami ya Nani ya, kalau literasi hanya sebatas baca dan menulis saja. Tapi sebenarnya konsep dari literasi itu lebih luas dari baca dan menulis. Jadi konsep yang sebenarnya dari literasi itu kata kuncinya ada di, kalau dari aku, kata kuncinya dari memahami, menganalisis, menggunakan, dan akhirnya mentransfer ilmu pengetahuan yang kita miliki ke orang lain, kayak gitu. Jadi aktivitas membaca dan menulis itu hanya bagian dari literasi itu sendiri, bukan aktivitas yang utama banget gitu. Tapi dengan memahami, menganalisis itu kan juga bisa diperoleh dari baca dan menulis. Jadi sebenarnya nggak salah kalau literasi itu baca dan menulis aja, tapi bukan sepenuhnya itu, seperti itu. Contohnya kita nih sedang berpodcast seperti ini, kita berdiskusi, kita ngobrol, kita bertukar pikiran, akhirnya di-upload atau diunggah ke media, itu juga bagian dari literasi, namanya literasi digital. Jadi media juga berperan penting untuk menambah literasi digital ini, sehingga banyak konsep dari literasi, nggak cuma baca menulis aja, tapi juga ada literasi pendidikan, literasi finansial juga, sehingga nggak hanya difokuskan atau nggak hanya sempit pada aktivitas baca dan menulis saja. Oke, berarti nggak cuma sekedar membaca dan menulis aja. Betul, nggak cuma baca dan menulis saja dalam literasi itu. Oke, nah kita kan sebagai seorang mahasiswa nih Kak, pasti di kampus dituntut untuk berpikir kritis. Apakah literasi itu memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir mahasiswa berpikir kritis? Literasi itu sangat membantu kita, terutama mahasiswa itu, untuk membentuk pola pikir kritis tadi. Karena kan kita sebagai mahasiswa tuntutan berpikirnya kan harus lebih tinggi daripada tingkatan pendidikan sebelumnya kan. Daripada teman-teman di SMP, SMA, mahasiswa itu udah yang harus punya daya berpikir yang lebih daripada mereka begitu. Jadi literasi bisa membantu kita untuk meningkatkan daya kritis itu tadi, bisa membentuk itu tadi. Ada namanya taksonomi Bloom. Jadi ada 6 level berpikir. Jadi cara berpikir kita atau kognitif kita itu dibagi menjadi 6 level. Yang pertama adalah mengingat, kemudian memahami, yang ketiga itu menerapkan, yang keempat itu menganalisis, terus level yang kelima itu mengevaluasi, dan yang keenam ini adalah menciptakan. Jadi correct me if I'm wrong, kalau misalnya salah boleh ya ditulis di kolom komentar ya Dani ya. Jadi ada 6 level itu. Nah, dengan kita meningkatkan semangat berliterasi tadi, itu bisa memaksimalkan 3 tingkatan level berpikir yang atas tadi, yaitu menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan. Jadi dengan kita memahami, menganalisis suatu informasi, nggak cuma kita baca aja, tapi kita juga dalemin itu, seperti itu. Kita menumbuhkan pertanyaan-pertanyaan, kenapa ini kok jadi gini, jadi gitu kan, sehingga bisa banget untuk menambah daya kritis kita sebagai mahasiswa. Nah, gimana tuh Kak caranya kita sebagai mahasiswa supaya bisa meningkatkan literasi kita? Oke, kalau semangat berliterasi bagi mahasiswa, mungkin aku kembalikan lagi ya ke mahasiswanya sendiri, karena kalau dari aku sendiri itu karena minat itu yang paling utama. Jadi minat kita
itu kan beda-beda ya Nani. Misalnya aku anak psikologi, kamu anak FE kayak gitu kan. Pasti punya ketertarikan yang masing-masing untuk mau mempelajari suatu hal kayak gitu. Jadi menumbuhkan minat berliterasi itu kita berangkat dari minat kita sendiri dulu. Oh, aku sekarang lagi pengen banget nih belajar tentang kesehatan mental misalnya. Nah, aku mulai tuh cari-cari artikel ini ya, atau buku, atau podcast yang berbicara tentang itu, dan aku dalamin itu. Kalau kamu nih misalnya tertarik sama ekonomi syariah, misalnya kayak ekonomi keuangan, ekonomi internasional kayak gitu, karena itu kamu bisa mulai dari apa yang kamu sukai dulu untuk menumbuhkan semangat berliterasi. Kemudian yang kedua adalah caranya itu kamu bisa menyesuaikan dengan diri kita sendiri. Kamu nyamannya belajarnya dari mana dulu? Misalnya kamu pengen nih belajar tadi tapi melalui baca buku, karena aku nyaman baca buku. Itu boleh, kalian bisa dari tools yang kalian nyamanin buat belajar di situ dulu. Atau dengan dengerin podcast, dengan nonton video-video, itu juga bisa kita latih dari situ. Tapi masalahnya tantangannya itu adalah dengan banyak informasi tadi ya Nani, informasi yang kita dapetin di sosial media, di digital industry itu lagi banyak banget kan. Nah, itu bisa menimbulkan fenomena overload information. Jadi kita lagi banyak nih informasi yang kita dapat, otak kita nggak mampu tuh untuk menerima mana informasi yang mau kita keep, mana informasi yang nggak kita keep, kayak gitu kita lewatin aja. Jadi dengan memperbaiki kualitas tontonan atau informasi yang kita dapetin yang berkualitas, itu bisa memperbaiki cara berpikir kita seperti itu. Oke, kalau dari Kak Widya sendiri, ada nggak sih sumber literasi yang harus banget dibaca oleh kita pelajar, khususnya para mahasiswa? Itu deh, kalau boleh tahu, boleh dong nggak dikasih tahu? Oke, kalau akhir-akhir ini aku tuh lagi sering ngikutin namanya narasi punya Najwa Shihab. Itu aku seneng banget buat cari tahu informasi di sana karena lagi happening banget gitu kan. Apalagi kita bisa mengikuti sebenarnya apa sih yang terjadi di negara kita ini kayak gitu kan. Dan juga dunia internasional itu biasanya dari Tempo English atau majalah Tempo itu juga sering ikutin itu untuk biar kita bisa mengikuti perkembangan apa yang terjadi di pemerintahan saat ini, apa yang terjadi di masyarakat saat ini, seperti itu. Terus kalau misalnya dari minatnya sendiri, aku bisa kembalikan itu ke minatnya teman-teman juga. Kalau misalnya sekarang ini udah mulai banyak kan akun-akun media yang berbicara atau menjelaskan tentang ekonomi sendiri, ada akun-akun yang membahas terkait dunia ekonomi, ada akun-akun yang juga membahas tentang dunia psikologi dan sebagainya. Nah, itu udah banyak banget di sana. Jadi sudah tersedia juga. Nah, itu bisa diikuti di situ. Kemudian artikel ilmiah, jurnal, apalagi kita sebagai mahasiswa kan udah jadi makanan sehari-hari ya untuk jurnal itu. Jadi kita bisa membiasakan itu dari situ sih. Oke. Kan dari tadi kita cuma membahas pentingnya literasi. Kalau dampak dari mahasiswa yang abai akan literasi itu, dampak bagi dirinya sendiri maupun dampak bagi orang lain itu apa, Kak? Oke, kalau dampaknya buat mahasiswa yang abai gitu ya, karena tadi kan kita bicaranya pentingnya literasi sebagai mahasiswa untuk menambah daya kritis dan pola pikir kita ini terbentuk dengan lebih baik gitu. Jadi untuk mahasiswa yang kalau kita abai dengan literasi ini, otomatis ya semangat level berpikir kita juga akan menurun seperti itu. Jadi kita yang biasanya hanya baca dari permukaan aja tanpa mendalami informasi tersebut, berarti ya daya berpikir kita hanya sampai situ aja.
seperti itu. Jadi sehingga dari daya berpikir atau level berpikir kita nggak jadi kritis lagi seperti itu kan. Kemudian dari kecakapan informasi, kecakapan kita dalam berinteraksi sosial, otomatis kita juga akan berpengaruh di situ gitu. Kalau misalnya dari sisi psikologi sendiri, kita jadi lebih gampang FOMO nanti, ya kan? Bisa aja di situ ya, gampang FOMO. Oh ada informasi ini nih, ngikut A, B, C dan gampang terbawa arus gitu ya kan, tanpa memahami betul apa sih yang sebenarnya disebarkan kayak gitu. Kemudian gampang juga termakan hoax, banyak banget kan karena tadi informasi yang disebarkan di sosial media itu kan banyak banget. Kalau kita nggak yang mengkritisasi itu juga jadi bumerang buat diri kita sendiri seperti itu. Dan juga bagi orang lain, terutama dari masyarakat, kita kan dari kecakapan tadi yang kurang, sehingga dalam berinteraksi sosial juga akan kurang dari situ kalau kita abai terhadap interaksi itu sendiri. Oke. Untuk terakhir nih Kak, pesan buat para sobat ruang bicara pada episode kali ini apa nih Kak? Oke, pesan buat sobat ruang bicara dan juga buat aku sendiri terutama karena ini tantangan buat aku juga, dan banyak yang lagi struggling juga kan untuk membiasakan baca buku misalnya. Nah itu kalian harus pahami bahwa menumbuhkan semangat berliterasi itu emang gak mudah, tapi bukan berarti tidak diusahakan. Jadi kita bisa mengusahakan itu pelan-pelan melalui semangat berliterasi dari sesederhana yang kita bisa. Misalnya tadi kita udah menemukan nih minat yang kita mau di mana, kita udah tahu nih tools atau sarana yang nyaman buat kita untuk berliterasi itu apa, baca buku, podcast dan sebagainya. Nah yang ketiga baru cara pengimplementasiannya. Misalnya kita bisa melakukan aktivitas baca buku selama 10 menit dalam per hari. Jadi untuk menumbuhkan habit itu kita bisa mulai dari situ, minat, kemudian pilih sarana yang nyaman dan berulang. Dari misalnya baca buku 10 menit, kemudian kita bisa nulis apa yang kita dapetin dari situ, atau nggak cuma buku, misalnya dengerin podcast, dengerin video-video yang punya wawasan yang berkualitas di sosial media, berita, kita bisa tulis dan kita bisa didiskusikan ke teman gitu. Jadi ada aktivitas transfer ilmu pengetahuan yang tadi di awal disebutkan dari konsep berliterasi itu sendiri. Wah, seru banget obrolan kita kali ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa literasi itu bukan sekedar soal membaca dan menulis saja, tetapi bagaimana kita memahami, mengkritisi, dan memaknai informasi. Terima kasih buat Kak Widya. Terima kasih Kak Nani. Iya, sama-sama. Untuk para sobat Ruang Bicara, jangan lupa follow akun kita dan ikuti terus episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa dan terus mau berpikir kritis. Dadah. Dadah.